Saudara, dari hasil sebuah survei di tahun 2021, ternyata menunjukkan agama terbesar di dunia, itu adalah agama mana? Kristen. Dan tidak main-main saudara, karena jumlahnya itu mencapai 2,38 miliar. Dan itu artinya apa? Artinya katanya besarnya itu sampai 33% dari total populasi manusia beragama di dunia ini. Nah, negara yang paling banyak orang Kristennya itu ada yang tahu di mana? Itu adalah negara Vatikan. Vatikan itu penganut Kristen yang paling banyak. Namun saudara, kalau kita bicara tentang begitu banyaknya jumlah orang Kristen sampai sebanyak tadi dikatakan berapa? 2,38 miliar ya. Kita harus melihat dulu begitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya orang Kristen ini bisa dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang seperti apa? Jenis yang pertama itu secara disebut sebagai followers, pengikut. Dan jenis yang kedua itu disebut dengan disciples atau murid. Jadi saudara, bicara tentang followers, nah ini apalagi sekarang dunia medsos lagi naik daun ya. Maka sebenarnya seringkali kita melihat begitu banyak tuh orang senang kalau memiliki followers yang banyak. Entah mungkin ribuan, entah mungkin jutaan begitu ya. Pokoknya kalau followersnya banyak tuh senang dan bangga banget. Dan kadang-kadang dibanding-bandingin gitu ya dengan followers yang lain. Padahal saudara, kalau kita memahami tentang followers itu kita perhatikan, kenapa sih orang ini mengikuti orang yang itu? Ternyata para followers itu bisa mengikuti itu karena orang yang diikuti itu pasti ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang dia senangi, cocok dengan dirinya, sehingga dia ikuti. Tapi coba, kalau sudah dia rasa, ini mah begini terus, bosen, pasti dia akan berpindah ke lain hati. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya orang ini memiliki jumlah yang diikuti itu ternyata banyak, tidak hanya satu. Jadi yang kalau kita punya followers itu banyak, jangan bangga dulu, ya. Karena yang mengikuti kita itu ternyata juga banyak gitu ya, pilihan-pilihan yang dia miliki. Nah, saudara, karena itu kalau kita perhatikan juga di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, maka saya juga boleh mengatakan, saudara-saudara, banyak orang Kristen itu seringkali bertingkah laku seperti followers ini. Ya, seperti para followers ini di media massa. Dan bukan menempatkan diri sebenarnya sebagai murid Kristus. Sebagai followers ia akan mengikuti Yesus kalau apa? Ya jelas ya, seperti tadi followers itu pasti ngikutin kalau yang menarik, yang menyenangkan dia. Maka banyak orang Kristen yang followers ini juga akan mengikuti Yesus kalau dia merasakan apa yang Yesus berikan itu benar-benar memberkati hidup dia. Ya mungkin dengan penyembuhan barangkali lewat mujizat, atau mungkin juga senang sekali dengan hidup yang penuh dengan berkat. Wah, kalau hidup penuh berkat banyak deh kesaksiannya gitu ya. Kalau yang susah-susah kayaknya ditutup-tutupin gitu. Tapi kalau penuh berkat, wah rasanya bangga gitu. Atau juga mungkin orang Kristen yang senang ini ya, gemarnya apa? Gemar dengan khotbah-khotbah yang pokoknya dirasa, wah ini ada sesuatu yang luar biasa dari pengkhotbahnya. Nah itu pasti diikuti juga. Nah itulah sebabnya seorang penulis dan pendeta juga yang bernama Kay Edelman itu pernah menulis buku, judulnya adalah Not a Fan. Not a fan itu artinya bukan seorang penggemar. Ya, dia menulis ini justru refleksinya itu berawal dari refleksi para followers yang ada di media massa ini. Jadi yang mau dikatakan
dia mengatakan bahwa Kyle Edelman ini mengatakan bahwa banyak orang yang menyebut diri mereka itu Kristen, pengikut Kristus, tetapi sebenarnya tidak hidup sebagai murid Kristus. Pengikut Kristus ini bagus sih ya kata-katanya pengikut Kristus, tapi sebenarnya posisinya dia bukan pengikut yang setia mengikuti. Jadi pengikut di sini adalah penggemar Kristus dan bukan murid Kristus. Nah, karena itu kita diingatkan sebagai orang-orang Kristen dengan panggilan kita ini bukan sebagai followers tadi, tapi sebagai disciples, sebagai murid Kristus. Tuhan menginginkan agar kita mengikuti Dia seutuhnya, tidak hanya sekedar karena menjadi pengikut yang dengan penuh riuh gitu ya, rame gitu ya, yang kayaknya segala sesuatunya menyenangkan saja. Tetapi sebenarnya yaitu kategorinya adalah penggemar Yesus dan bukan sebagai murid Yesus. Nah, ini menarik saudara kalau kita benar-benar menghayati apa yang menjadi pembacaan Injil pada pagi hari ini. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius 14 ayat 25 dan 26, maka di sana dikatakan, Yesus mengatakan begini. Dikatakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, ayat ini membandingkan banyak orang yang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya, tapi tidak mau mengambil harga, ya, maunya pokoknya ngikut aja gitu ya. Nah, itu dibandingkan dengan murid Yesus yang sebenarnya dikatakan, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya, dia tidak layak disebut murid Kristus." Nah, tentu yang menarik di sini buat kita adalah kata membenci. Kok Yesus mengatakan pakai kata membenci ya? Kata negatif yang kayaknya sulit untuk dimengerti. Nah, saudara, kata membenci ini di dalam bahasa Yunani-nya itu adalah miseo. Miseo itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah to loveless. Ya, to loveless. To loveless itu adalah mencintai lebih sedikit atau kurang. Atau bisa diartikan juga menolak yang ini untuk memilih yang itu. Dan kata yang mudah sebenarnya kalau kita mau memahami ini, sebenarnya kata yang mudah lebih nyantol gitu ya, lebih dimengerti oleh kita itu sebenarnya kata kemelekatan. Jadi manusia itu sebenarnya punya sifat dasar. Sifat dasarnya apa? Sifat dasarnya itu adalah melekat atau terikat pada hal-hal yang berhubungan erat dengan dirinya sendiri, yaitu meliputi orang-orang terdekat, orang tua, keluarga, teman, harta, materi, ya juga nyawanya juga gitu ya. Nah, kalau kita hayati hal-hal tersebut, ini merupakan salah satu sebenarnya kemelekatan itu salah satu sebenarnya sifat egoisme kita. Nah, sifat egoisme kita itulah yang justru oleh Yesus ditekan. Ya. Jadi membandingkan antara kalau kamu mau menjadi muridku, apakah kamu tetap mau melekat ya dengan apa yang diinginkan dirinya? Ya biasanya yang paling melekat itu apa? Ya bukan hanya harta benda ya, tapi juga keluarga. Nah, kita harus menyadari di sini bahwa melepaskan kemelekatan kita pada keluarga, pada suami, istri, anak, ibu, orang tua dan lain sebagainya itu tidak identik dengan melepaskan tanggung jawab. Ya. Jadi kalau dikatakan di sini kita
ayatnya mengatakan jikalau seorang datang kepadaku ia tidak membenci, bukan berarti kemudian kita tidak tanggung jawab kepada keluarga kita. Bukan. Kan bukankah kita dapat bersikap tidak melekat pada materi? Misalnya kita belajar untuk tidak melekat pada materi. Kan bukan berarti kemudian kita akan membuang materi kita, atau kita tidak melekat pada materi berarti kita tidak bekerja sama sekali gitu ya. Kan enggak. Tidak melekat artinya itu kan berarti kita belajar untuk tidak melekatkan diri kita pada hal-hal seperti itu, tidak terobsesi ya, tidak diperbudak gitu ya. Tetapi kita bisa melihat dengan ikhlas dan tulus apa yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus, yaitu tidak membiarkan ego kita, kemelekatan kita itu, yaitu bisa pada keluarga, bisa pada materi, atau nyawa kita sendiri. Nah, kalau ini dikaitkan dengan contoh konkret, sebenarnya kita bisa melihat juga di dalam panggilan pelayanan, saudara-saudara. Tadi kan udah ada ya, di warta ya, bahwa ke depan ini kita akan masuk ke namanya pencalonan penatua. Ini jangan sampai kalau dengar pencalonan penatua kupingnya pada ditutup semua. Atau pura-pura nggak dengar gitu ya. Jangan ya saudara ya. Justru lewat firman ini meneguhkan saudara-saudara. Justru harus membuka lebar-lebar telinga kita. Dan melihat dengan jelas-jelas dan mengerti dengan baik apa sih maunya Tuhan tentang komitmen seorang murid Kristus. Saudara, ketika ada panggilan pelayanan, entah jadi penatua, entah mungkin jadi pelayan di gereja, saya tuh sering ya mendengar alasan-alasan seperti misalnya, aduh Bu minta maaf ya lagi sibuk, aduh Bu minta maaf ya, waduh ini keluarga saya bagaimana ya kalau saya memberikan waktu untuk Tuhan. Padahal saudara, seharusnya kan saat itu kita harus bertanya nih, merefleksikan diri, apakah ketika saya menolak atau tidak menerima panggilan pelayanan, itu karena hati dan pikiran saya sebenarnya sedang melekat pada kepentingan kita, entah pada pekerjaan kita, karena berkarir atau bisnis kita gitu ya, atau pada keluarga kita takut kehilangan mereka, kayaknya mesti dikekep supaya jangan sampai hilang. Nah itu yang sebenarnya tanpa sadar ego kita lagi bermain di sana. Jadi kita lebih mementingkan apa yang sebenarnya yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Bukankah suami, istri, anak, harta benda, bahkan nyawa kita itu dari Tuhan? Kenapa kita seringkali menakutkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita takutkan? Karena bagaimana mungkin ketika kita mau melayani Tuhan, Tuhan tidak memberkati kita dengan apa yang dibutuhkan oleh para pelayannya. Oleh karena itu saudara, justru disinilah kita belajar bahwa berkat-berkat apapun yang kita miliki, semuanya ini milik Tuhan. Dan karena itu jangan kita menempatkan dia justru lebih dari sang pemiliknya. Seharusnya bukankah kita merangkul Allah, mendekap Allah, dan mau dibentuk oleh Allah, sehingga nanti Allah akan berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan ketika kita berkomitmen pada apa yang memang Tuhan inginkan. Dan itulah juga yang sebenarnya diminta oleh Musa. Ya, diminta oleh Musa kepada orang-orang Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Dan tidak main-main loh di sini. Musa tuh mengatakannya itu sampai meminta saksi. Saksinya itu adalah langit dan bumi. Dia mengatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan Musa mengatakan sangat jelas, pilihlah kehidupan, supaya dengan hidup, baik engkau maupun keturunanmu itu
dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Jadi artinya saudara, orang yang mau mengatakan bahwa dia tidak memilih kematian tapi memilih kehidupan, itu bukan hanya sekedar oh saya mau hidup gitu. Hidup itu berarti mengasihi Tuhan. Hidup itu berarti mendengarkan suaranya, menerima panggilannya, berpaut padanya. Itulah hidup. Tapi kalau saudara memilih yang lain, ya silakan saja. Tapi yang saudara akan dapatkan kematian. Saudara kejar pekerjaan, usaha, bisnis, keluarga. Apakah kemudian menentukan bahwa dengan memikirkan segala semuanya itu, lalu saudara hidupnya dipenuhi berkat? Tidak juga. Saudara-saudara, memang Tuhan juga kalau bicara berkat di sini, ini jangan selalu dibatasi oleh materi gitu ya, materi, jabatan, kedudukan gitu ya. Anak-anak sehat, anak-anak pendidikannya bagus segala macam gitu ya. Yang terpenting dari semua itu bukan itu, saudara. Itu nanti juga hilang lenyap dengan kematian kita. Tapi yang disebut dengan berkat itu adalah bagaimana kita ada di dalam kepenuhan hidup. Nah ini, kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Mau materinya banyak, materinya sedikit. Anak-anaknya misalnya juga bukan orang-orang yang dengan pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Tapi di balik itu, hidup kita ini hidup dengan penuh. Kepenuhan kelegaan. Kita menerima dengan syukur apapun yang Tuhan berikan. Kita menerima panggilan Tuhan sebagai satu kesempatan yang luar biasa untuk boleh melayani umatnya. Nah karena itulah saudara-saudara, kita bisa menyaksikan itu yang namanya kepenuhan hidup itu ketika mau berkomitmen kepada Allah, itu di dalam diri Rasul Paulus. Di dalam kitab Filemon, kita bisa melihat bagaimana seorang Rasul Paulus ya, yang di dalam dirinya ada kepenuhan hidup itu, bukan hidupnya senang-senang tuh. Dia hidupnya ada di penjara saat itu. Tapi di dalam penjara pun tubuh fisiknya terpenjara, tapi spiritualitasnya tidak terpenjara. Dia mengingat akan seorang budak yang bernama Onesimus, yang juga menjadi Kristen. Yang kemudian dia bertanya pada Onesimus, kenapa dia di penjara? Dan ternyata menurut tafsirannya mungkin karena dia mencuri atau berhutang. Gitu ya. Nah, saat itulah Rasul Paulus berkata kepada Filemon, tuannya ini, "Hei Filemon, ini ada budakmu bernama Onesimus. Engkau kan sudah menjadi Kristen, engkau dibaptis oleh aku." Makanya dibilang Filemon itu berhutang pada Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia dibaptis oleh Rasul Paulus. Filemon itu dibaptis oleh Rasul Paulus. Tetapi walaupun dia sudah dibaptis oleh Rasul Paulus pun, Rasul Paulus juga tidak merasa bahwa oh kamu kan sudah dibaptis sama saya, udahlah kamu gratiskan saja gitu ya, hutang atau uang yang dicuri. Enggak. Seorang yang hidup dalam kepenuhan hidup itu juga melakukan tanggung jawabnya. Dia mau membayar begitu ya, tidak mau memberatkan kepada Filemon. Dan itulah sebabnya kita bisa melihat walaupun di dalam penjara pun seorang Rasul Paulus dengan komitmen pelayanannya, kehidupan iman percayanya, dia nggak merasa terpenjara, tetap merasa damai, tetap berkarya, menjadi berkat. Nah itulah orang-orang yang berkomitmen sebagai murid Kristus. Nah, karena itu saudara, saya mau menggaris bawahi yang terpenting adalah sebenarnya ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita berkomitmen kepada Tuhan, maka yang dibutuhkan pada kita adalah bagaimana kita mewujudkan panggilan kita sebagai murid itu bukan hanya menjadi penggemar Yesus, pengikut Yesus yang cuman menggemari Yesus gitu ya.
tapi benar-benar murid Kristus yang mau membayar harga, mau menyangkal diri, mengikut Yesus. Dan saat itu juga kita percaya bahwa ketika kita berkomitmen ya kepada panggilan kita, maka saudara akan menemukan ini yang benar-benar melegakan dan membuat hidup kita damai sejahtera, yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Materi, keluarga, apapun belum tentu bisa memenuhi kepenuhan hidup kita, tapi hanya Kristus. Oleh karena ikuti Kristus, lakukan apa yang menjadi kehendaknya, dan saudara akan menemukan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Amin.